Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kesukaannya pada kita, sehingga di hari ini, hari Selasa 14 Oktober 2025, kita dapat melaksanakan bimbingan online ini perdana untuk KUA Tretet. Selamat pagi kepada Mas Mbak semua. Jadi ini adalah bimbingan online pertama yang satu-satunya baru dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, dan ini adalah KUA Tretet mengawali untuk yang pertama kalinya. Yang terhormat, pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala KUA Tretet, Bapak Haji Sasmito SPD MAG, dan yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai KUA Tretet, dan juga yang saya hormati Bapak Fasilitator nantinya yang akan memberikan materinya untuk bimbingan hari ini, yaitu Mas Widianto. Baik, untuk mengawali hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap doa ya, Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kepada Bapak Haji Sasmito selaku Kepala KUA memberikan sambutan untuk pelaksanaan bimbingan pertama. Kepada Bapak Sasmito, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang menghormati para pembimbing, para mentor dari kegiatan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Tretet, Mbak Nitna, dan juga pemateri Mas Widianto, teman-teman KUA Kecamatan Tretet yang kami hormati pula, dan tidak lupa kepada semua peserta bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Tretet yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan bimbingan perkawinan secara online dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasul termulia makhluk pilihan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saudara semuanya yang kami cintai, kami banggakan, terima kasih sudah mengikuti kegiatan bimbing secara online. Kegiatan bimbing telah diwajibkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, mulai tahun 2024. Kalau dulu istilahnya masih sunnah begitu ya, sekarang sudah wajib. Tidak lain dalam rangka menuju keluarga yang kita dambakan, keluarga yang bahagia, yang harmonis, dalam istilah Arabnya, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Untuk menuju ke situ perlu namanya usaha, yaitu dengan cara mengikuti bimbingan perkawinan. Di sini teman-teman akan diberikan petunjuk ya, bagaimana nanti bersama-sama pasangan barunya ini bisa menata hatinya, menata kebersamaannya, sehingga rumah tangga baru ini dapat terlaksana, berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan penuh kebersamaan. Ini perlu persiapan sehingga nanti keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, yang barokah akan menciptakan, akan membawa kita menuju keluarga yang dengan harapan putra putri kita semuanya juga putra putri yang soleh dan solehah. Keluarganya sakinah, putra putrinya soleh-solehah, insya Allah rezeki pun juga lancar dan barokah. Sehingga hidup kita, hidupnya bahagia, hidupnya tenang, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah kalau sudah demikian, kita akan melihat bejo dunia, bejo akhirnya. Allahumma amin. Nanti setelah itu karena Facebook, ketika kita dapat mengambil buku nikah, kalian akan dapat seperti ini. Tambahan buku fondasi keluarga sakinah, bacaan mandiri calon pengantin. Ini banyak di dalamnya.
Ini sudah belum ini teman-teman ini? Apa berbicara? Teman para student. Yang masih belum pakai video ya silakan, biar komunikasi kita semakin enak, semakin komunikatif. Silakan dibuka videonya. Besok masih buka kameranya. Ini akan diberi hadiah atau kiriman dari Kementerian Agama buku fondasi profesi. Bisa dibuka-buka, dibaca-baca. Nanti sahabat-sahabat semuanya akan mendapatkan ilmu dan pesan baru menuju keluarga yang kita dambakan. Demikian, Mbak Rina. Baik, terima kasih Pak Sasmita atas sambutannya. Terima kasih nanti akan mengisi di acara ini. Baik Pak, terima kasih kita. Selamat melaksanakan iklan bimbing. Sukses dan barokah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Mas Mbak yang mengikuti bimbingan online, mohon untuk mengaktifkan kameranya agar nanti komunikasi dan juga bimbing lebih nyaman dan juga lebih teraktif. Gitu ya Mas Mbak ya. Untuk melanjutkan acara hari ini, kita langsung saja untuk mendengarkan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Widianto, SH. Silakan Bapak Widianto join di bimbingan online kali ini. Absennya yang di KM itu tapi iya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya keluar tidak ya? Teman-teman, ini nggak ada respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Para pengantin baru dan juga calon pengantin mungkin ya di bimbingan perkawinan pada pagi hari ini. Sebentar, ini diluaskan gimana? Yang mana? Saya mau lihat pesan. Oh ya. Baik, teman-teman, hari ini spesial, ini bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tretep menggunakan online atau via daring. Biasanya kita laksanakan offline di kantor KUA Kecamatan Tretep. Hari ini teman-teman kita ajak untuk mengikuti bimbingan perkawinan pada pagi hari ini atau siang hari ini menggunakan video online atau WA Group ya, WA Group. Baik, tidak mengurangi materi yang kita berikan di sesi online ataupun offline. Teman-teman mungkin bisa menyimak dan nanti bisa untuk ikut berperan serta dalam apa yang nanti akan kami sampaikan terkait dengan bimbingan keluarga, terutama bimbingan keluarga sakinah. Oke, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua sudah kami tampilkan terkait dengan materi pada pagi hari ini, bahwa di dalam membentuk suatu keluarga
Ini teman-teman akan sampaikan berumah tangga ini tujuannya apa sih Mbak? Coba mungkin antara Mbak dan yang lainnya akan berbeda. Mbak siapa tadi namanya tuh? Ya, baju kuning apa ya? Siapa ini ya? Mbak Nggak ada nama. Mbak yang baju kuning, iya. Ya, coba mikrofonnya dinyalakan, ya. Udah, ya coba. Saya ingin tahu. Ini sendirian atau bersama suami? Iya sama calon suami Pak, tapi lagi ada meeting jadi cuma bisa join ini aja. Oh ya nggak apa-apa. Oke, ya nggak apa-apa. Karena ada kesibukan coba ini kita mau tahu terkait dengan hubungan berkeluarga itu apa sih yang menjadi tujuan teman-teman semua ini membina sebuah rumah tangga itu apa? Biar nanti Jawabannya bercanda atau beneran nih Pak? wah ya beneran dong, jangan bercanda. Jadi bener-bener jadi tujuan utama berkeluarga itu apa gitu. Saya pengennya bercanda seumur hidup Pak. Waduh gitu, pengennya bercanda. Coba kalau jawaban yang bercanda menurut Mbak siapa ini namanya? Aan Pak. Hah? Aan. Aan. Ini seperti apa? Tujuan bercanda dalam membina rumah tangga itu seperti apa? Ya pokoknya semuanya kita lalui dengan santai aja gitu Pak. Oh gitu. Sambil bercanda biar nggak ada berantem-berantemnya. Nggak ada berantem-berantemnya, dilalui dengan bercanda. Intinya Karena seumur hidup itu kan lama ya Pak. Kalau Iya. serius tuh terus ya pusing nanti. gitu ya bener. Ya, dibawa bercanda tapi bahagia ya. Iya. Bahagia. Oke, siap. Saya catat jawabannya. Coba saya ingin tanya dengan yang lain. Yang lain coba. Ini jangan-jangan ditinggal nih. Saya khawatirnya karena saya nggak lihat ini. Saya ngomong banyak nanti kok malah ditinggal kan malah repot nah. Mbak Aan ya? Aan. Iya. Coba, yang lain mana nih? Yang lain suaranya saya minta untuk memberikan dengan individu yang lain. Ini antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dua perbedaan yang dipadukan. Otomatis hari ini teman-teman pasti menyadari saya dengan calon istri saya dengan calon suami saya memiliki sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini nanti akan dipadukan, tidak akan disamakan karena perbedaan itu pasti ada. Dan untuk menyatukan perbedaan itu nggak bisa. Bisanya apa? Memadukan perbedaan itu. Ya, jadi perbedaan itu tetap ada tapi dipadukan menjadi satu. Bagaimana perbedaan antara suami dan istri ini bisa dipadukan menjadi sebuah komponen yang bisa menyatukan dua-duanya. Itu. Terus yang ketiga, pernikahan atau perkawinan itu akan menimbulkan sesuatu yang namanya mawaddah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi yang mencintai. Artinya kalau seorang suami mencintai istrinya, maka akan timbul mawaddah, itu kemaslahatan bagi dirinya karena telah mencintai istrinya. Begitupun seorang istri mencintai sang suami, maka akan timbul mawaddah atau kemaslahatan kebaikan baginya karena telah mencintai pasangan. Terus selanjutnya yang keempat adalah rahmah atau cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi yang dicintai. Jadi ketika kita mencintai pasangan kita, maka ini akan menimbulkan kebaikan-kebaikan pada yang kita cintai atau pasangan kita. Wispol cintane kita kepada pasangan kita tapi tidak memberikan kebaikan kepada mereka, maka itu belum disebut sakinah, belum mendapatkan rahmah. Sudah kita mencintai pasangan kita tapi tidak memberikan kemaslahatan untuk diri kita, hanya memberikan kebaikan untuk mereka. Wah, kita merasa sangat tadi dikatakan terlalu serius dengan cinta kita sehingga tidak menikmati, hanya mereka yang menikmati. Itu
tidak muncul namanya mawaddah. Jadi ini harus ada sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu ya. Terus saya lanjut. Dalam surat Ar-Rum sudah dijelaskan, ini biasa dicatat di undangan-undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa, mawaddah warahmah. Baik, teman-teman semua, ini di dalam membangun sebuah keluarga, ini ibaratnya kita itu membangun sebuah rumah tangga namanya, rumah tangga. Rumah itu di dalam bangunannya itu bisa kita lihat itu terdiri dari ada pondasinya, ada pilar-pilarnya, juga ada atapnya. Itu nanti akan bisa kita sebut atau bisa kita namakan sebuah rumah itu jika komponen-komponen tersebut ada. Terutama ada pondasi, ada pilar atau yang menyangganya, ada pagarnya, nanti ada atapnya juga. Ini akan terbentuk sebagai sebuah rumah tangga. Saya jelaskan satu persatu. Dari pondasinya dulu. Pondasi atau yang paling dasar dalam membina sebuah keluarga yang sakinah itu adalah keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Keadilan itu adalah pemenuhan kebutuhan pasangan ini tercukupi semua, baik itu kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain sebagainya. Artinya masing-masing dari individu ini pasti memiliki kebutuhan. Contohnya seorang istri ini mau tampil cantik, mau tampil menarik, ini butuh dipoles juga. Butuh yang namanya make up, butuh yang namanya skincare, butuh yang namanya sekarang ini yang paling terbaru itu bukan skincare tapi sel skin. Jadi menanamkan sel-sel baru ke wajah biar lebih terbarukan rasanya. Itu ada. Jadi seorang istri, terutama seorang mbak-mbak ini pasti butuh yang namanya perawatan. Ini kebutuhan. Ini seorang suami harus paham dengan itu. Oh, ini kebutuhan istri saya. Di samping untuk kebutuhan keluarga, juga untuk dirinya butuh make up dan lain sebagainya. Sang suami pun sama. Sang suami sebagai seorang kepala keluarga ini mesti butuh kebutuhan yang tidak dibutuhkan oleh seorang istri. Artinya ini memang khusus dibutuhkan oleh suami. Contohnya. Di sini ada yang merokok, teman-teman. Mas-masnya ini ada? Mas Bayem merokok kah? Halo? Gak ada suaranya? Mbak Aan, suaminya merokok kah? Oh, merokok. Iya. Merokok ya. Sudah tahu ya kalau calon suaminya merokok ya. Jangan-jangan nggak tahu nih kalau calon suaminya. Oh, tahu ya? Tahu, udah. Oh gitu, negeri tembakau. Jadi merokok untuk melariskan tembakau gitu. Ya nggak apa-apa. Yang nggak merokok pun pasti punya kebutuhan. Kadang yang nggak merokok itu sukanya ngemil atau yang lain. Itu menjadi kebutuhan se-individu. Jadi apapun kebutuhan mereka, mas-mas ini yang menjadi tulang punggung keluarga nantinya yang akan menjadi kepala keluarga. Kebutuhan pasangan itu harus sama-sama dicukupi. Baik itu kebutuhan secara fisik, ya, kebutuhan secara fisik, butuh skincare dan lain sebagainya, butuh beli rokok juga, dan juga kebutuhan yang lain baik secara biologis. Karena pernikahan itu kan suatu ibadah yang menghalalkan yang tadinya haram.
Itu ya, menghalalkan yang haram. Yang tadinya haram jadi halal karena pernikahan, kebutuhan biologis. Jadi dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis melalui sebuah pernikahan. Ini nanti akan ada, makanya harus terpenuhi. Tapi mas-mas juga harus paham kapan masanya istri saya tidak bisa saya kita manfaatkan atau digunakan dalam memenuhi kebutuhan biologis. Harus tahu, oh kapan masanya ini bisa digunakan, kapan masanya saya menggunakan yang lain. Yang lain itu maksudnya bukan individu yang lain, tapi dengan cara yang lain. Ketika kebutuhan ini sudah sangat butuh sekali ya, karena tidak dipungkiri biologis ini, seorang laki-laki ini ketika sudah pengen itu wah susah sekali untuk menahan, untuk tidak susah. Makanya teman-teman harus paham, oh kalau saya sedang dalam kondisi ini maka akan saya lakukan cara ini dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis pasangan saya. Terus terkait dengan kebutuhan sosial, nanti teman-teman ketika sudah menikah akan ada kebutuhan sosial yang ikut di belakangnya, ya. Nanti akan ada takziahan, bayenan, kondangan yang akan kalian tanggung berdua atau berpasangan, itu ya. Itu keadilan. Jadi pemenuhan kebutuhan itu sama. Semuanya harus mendapatkan, harus terpenuhi semua, harus terpenuhi. Yang selanjutnya adalah keseimbangan. Jadi teman-teman, di dalam pondasi keluarga sakinah, seimbang itu berarti antara satu dan yang lain, antara suami istri, pasangan ini memiliki peran yang sama. Nggak ada bagi-bagi. Okay? Saya cuma bagian cari uang misalnya yang mas-mas nih. Kamu bagian ngurus anak dan rumah, itu nggak seperti itu. Jadi perannya sama. Yang bagian mengatur adalah kepala keluarga, tapi yang menjalankan ini dua-duanya, ya suami ya istri. Bagian ngurus anak siapa? Ya dua-duanya, meskipun porsinya berbeda, ya sama tapi porsinya berbeda, perannya sama tapi porsinya berbeda. Kadang ada yang kerjanya misalnya suaminya dimulai pagi hari, pulangnya sore hari. Ada yang istrinya yang kerjanya pagi hari sampai sore hari. Ada yang dua-duanya kerjanya pagi sampai siang saja, sorenya di rumah. Itu ada juga. Maka ketika terjadi yang seperti itu, keseimbangan antara suami dan istri dalam menjalankan sebuah rumah tangga ini harus sama guys, seimbang itu sama, perannya sama, nggak ada perbedaan. Terus yang ketiga, pondasinya adalah kesalingan ini adalah antara suami istri, ya harus saling kerjasama, sama-sama kerjasama, saling menghormati antara istri dan suami, atau saling mendukung, saling membantu, dan juga saling menguatkan satu sama lain. Ketika sang suami butuh bantuan, maka sang istri harus siap. Mas atau mbak atau dek, itu manggilnya apa tuh? Panggilan kesayangan biasanya ada nih. Panggilan kesayangan sang suami kepada istri. Biasanya ada yang sayang ya, yang itu sayang bukan peyang gitu kan. Yang sayang gimana manggilnya? Atau mas atau dek, mbak atau kakang mungkin, atau kakanda atau adinda lah, itu silahkan panggil itu dalam rangka kita saling menghormati pasangan kita. Mas, atau jangan hanya kita panggil nama saja. Sudah tahu kan, ini kalau kenalnya sudah lama biasanya hanya panggil nama. Kalau namanya tadi Aan gitu, itu kurang mesra. Dalam membina rumah tangga itu harus ada sisi-sisi yang mesra, ya, harus ada sisi itu. Jadi panggilnya pakai panggilan kesayangan. Sayangkah, adikkah, atau siapakah, itu harus ada, biar nanti ada ini loh, ikatan batin atau emosionalnya itu terjalin, ya, ikatan emosional terjalin itu.
kesalingan. Jadi antara sang istri dan suami ini saling kerjasama, saling menghormati, saling mendukung, saling membantu. Itu kesalingan. Jadi pondasinya ada 3, adil, seimbang, dan ada kesalingan. Pondasinya sudah terbentuk, teman-teman bangun pilarnya, ya, bangun pilarnya. Pilar keluarga sakinah itu adalah zawaj, zawaj atau berpasangan. Jadi suami istri itu kan laksana sayap. Kalau ibarat burung itu suami istri itu sayap. Jadi suami itu sayap kanan, istri sayap kiri. Seekor burung itu bisa terbang kalau kedua sayapnya itu dikepakkan. Kalau hanya satu nggak bisa. Hanya suami saja yang mati-matian memperjuangkan keluarga itu nggak bisa. Harus dua-duanya, suami istri harus. Karena ini apa? Pasangan, ibarat sayap kanan dan sayap kiri. Biar bisa terbang, rumah tangga ini bisa berjalan, dua-duanya harus mengepakkan sayapnya, karena berpasangan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, juga surat Ar-Rum ayat 21. Seorang suami istri ini keduanya penting, ya, keduanya penting. Harus saling melengkapi, saling menopang, dan juga saling kerjasama. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa suami adalah pakaian bagi istri, dan istri adalah pakaian bagi suami. Jadi saling menutupi pasangan itu. Jadi nggak ada istilahnya gini, ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam rumah tangga, nanti pasti ada masalah, timbul sebuah konflik, itu pasti ada. Sang istri ketika ada masalah di rumah ini tidak menceritakan hal-hal keburukan suami di luar. Begitupun sang suami, dia tidak akan menceritakan keburukan sang istri di luar. Karena apa? Sang suami ini adalah pakaian itu dalam rangka menutup. Ketika ada kekurangan pasangan kita, maka kita tutup. Yang menutup adalah pasangannya. Wis ora usah diceritake kekurangane pasangan di luar. Karena apa? Nggak akan ada manfaatnya, malah nanti akan timbul sebuah masalah. Jadi menjadi sebuah pakaian, menutupi, menghangatkan. Fungsi dari selimut itu atau pakaian itu kan seperti itu. Jadi melindungi apa yang harus dilindungi, menutupi yang harus seharusnya tidak terbuka itu ditutupi. Itu sebuah pasangan seperti itu. Zawat, berpasangan. Yang kedua adalah misakon kholidon atau perjanjian yang kokoh. Teman-teman, nanti di dalam pernikahan itu akan diawali dengan sebuah peristiwa namanya ijab kabul. Kalau ini calon semua berarti nanti di tanggal pelaksanaan pernikahan nanti bersama dengan Pak Penghulu biasanya itu akan melangsungkan yang namanya ijab kabul. Jadi menyampaikan atau memberikan sebuah pernyataan di dalam ijab kabul. Biasanya angkah tuka, wazawat juga. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Bayem dengan Mbak siapa tadi, anaknya siapa, dengan mas kawin seperangkat alat sekolah tunai, saya terima gitu. Ketika Mas Bayem ini nanti mengucapkan saya terima, ini perjanjian ini dimulai, ya, atau misakon kholidan, sebagai perjanjian yang kokoh yang harus dijaga. Karena apa? Tadi disampaikan Mbak Aan tadi bahwa ibadahnya ingin yang lama, makanya harus dibawa berjanda, jangan serius terus, karena serius terus mumet gitu kata tadi. Perjanjian yang kokoh ini bukan candaan, ya. Ini benar-benar perjanjian yang serius. Janji ini serius nih, nggak boleh buat bercandaan nih janjinya.
Ini serius. Ketika sudah mengucapkan ijab kabul, maka perjanjian ini sudah dimulai. Dan ibadah terlama, benar sekali, pernikahan adalah menjadi ibadah terlama. Dalam rukun Islam itu kan ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat ini dilakukan nggak sampai 1 menit selesai. Sholat ini paling lama 3-5 menit itu sudah lama sholat itu waktunya. Zakat itu juga bagi yang mampu dan waktunya terbatas. Terus syahadat, sholat, zakat, puasa ini yang wajib bulan Ramadan itu 1 bulan saja yang wajib. Terus yang terakhir haji ini dilaksanakan di tanggal yang wajib itu Indonesia itu pergi haji itu paling 40 hari paling lama. Dan ibadah yang dilakukan di sana itu sing wajib itu di tanggal 9. Ya. Makanya pernikahan ini ketika sudah dimulai, sudah mengucapkan qabiltu nikah dan sah, dimulailah ibadah yang terlama. Karena apa? Setiap kita menjalankan kehidupan setelah menikah itu ibadah. Ibadah. Perjanjian yang kokoh. Terus saya lanjutkan. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Pilarnya yaitu suami dan istri memperlakukan pasangannya secara bermartabat, ya. Jadi mas-mas dan mbak-mbak ketika memperlakukan pasangannya harus bermartabat. Seperti apa sih? Bermartabat itu artinya suami harus selalu berpikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sebaliknya, okay? Berupaya, berpikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik. Yang terbaik yang kita bisa untuk pasangan kita. Misalnya ini kebutuhan hari ini pasangan kita itu apa? Kita upayakan yang terbaik. Oh, saya harus kerja nih. Harus kerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan baik pasangan saya ataupun nanti anak-anak saya. Ini harus ada berpikir, berupaya dan melakukan. Berpikir tapi tidak berupaya, hanya berpikir saja, wah saya mau cari uang gini-gini tapi tidak berangkat, tidak ada upaya untuk melakukan itu, ya itu percuma. Dan juga tidak dilakukan, hanya di pikiran aja, rencana saja nggak pernah ada realisasi. Ini nggak seperti itu. Jadi harus ada berupaya melakukan yang terbaik untuk pasangan kita. Wasyarah bil ma'ruf. Dalam bentuk kata kesalingan, muasyarah bil ma'ruf ini antara suami dan istri memiliki perilaku yang bermartabat, okay? Dan ini harus bersifat timbal balik. Nggak boleh hanya seorang suami saja yang memperlakukan istrinya dengan baik, sementara istrinya galak sekali dengan suaminya, atau sebaliknya, sang istri baik sekali dengan suaminya galak banget karo bojone dengan istrinya. Itu nggak seperti itu, namanya nggak bermartabat. Kalau nggak ada timbal balik antara suami dan istri, jadi harus ada timbal balik. Podo-podo memperlakukannya dengan baik. Terus yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah nanti teman-teman ketika menjalankan pernikahan akan ada masalah, pasti akan ada masalah. Selesaikanlah dengan cara musyawarah, dengan candaan. Bisa dengan candaan. Jadi tidak terlalu sepaneng, serius seperti tadi yang dikatakan Mbak An tadi. Wah, kalau serius terus mumet, ya. Jadi ada candanya juga. Ada candanya juga, tapi juga serius. Nek terus bercanda terus nanti, wah, nggak ada seriusnya, bahaya juga. Harus ada serius, tapi juga harus ada bercanda. Jadi kalau bercanda terus nggak baik, serius terus juga nggak baik. Yo kadang serius, yo kadang bercanda, gitu ya. Tapi ketika nanti ada masalah,
musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi. Gini, hari ini besok mau menikah. Ini sudah di awal ini, Mas, besok mau menikah, kita mau pakai dress code-nya warna apa? Itu sudah dimulai. Masalah sudah datang, ketika Mas mau menikah saja sudah datang. Oh, milih pakaian. Kita mau pakai apa ya? Di mana tempatnya? Misalnya di gedung kah atau di rumah kah? Itu sudah mulai. Musyawarah ini, komunikasi ini mulai dijalankan sebelum, apalagi nanti setelah pernikahan. Mas, kita nanti mau tinggal di mana? Kita mau punya anak berapa? Kita mau mengupayakan ini bagaimana? Ini ada. Nanti musyawarah ini akan muncul dan harus wajib hukumnya. Meminta masukan, menghormati pandangan. Kalau diberi masukan ya harus menerima, meskipun menjalankannya adalah sesuai kemampuan, tapi ketika ada masukan itu harus kita hormati pandangan pasangannya. Oh, saya pengennya nanti anak kita sekolah di sekolah yang IT. Oh, saya maunya di negeri misalnya, atau yang lainnya. Ini harus berdasarkan keputusan musyawarah bersama antara suami dan istri. Nanti masalah muncul, bagaimana penyelesaiannya? Berdua. Ketika sudah tidak mampu, maka libatkan pihak luar yang kompeten tentunya, karena apa? Ketika ada masalah, melibatkan pihak ketiga yang tidak kompeten nanti akan menimbulkan masalah, bukan jadi sebuah solusi, tapi malah menimbulkan masalah baru. Jadi ketika kalian berdua sudah tidak bisa atau sudah kesulitan menyelesaikan sebuah masalah, libatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi terkait masalah tersebut. Itu musyawarah. Terus yang terakhir dalam pilar keluarga sakinah adalah tarodin. Tarodin itu saling ridho. Antara suami istri itu harus mengerti, harus tahu apa saja, harus tahu apa saja, semuanya terkait dengan kegiatan atau terkait dengan pribadi seorang pasangan. Harus tahu. Karena apa? Ketika tahu maka kita akan ridho. Oh, suami saya ini kerjanya di sini, berangkatnya jam sekian, pulangnya jam sekian. Ketika suatu saat seorang suami ini keluar dari kebiasaan, biasanya kerjanya jam 7 sampai jam 2. Ini jam 4 kok belum pulang. Kemana? Ketika seorang pasangan itu nggak tahu, ini akan menimbulkan sebuah masalah. Oh, suami saya kemana ya? Tapi ketika ada komunikasi, saya pulang telat, ada rapat lanjutan di sini, memberikan itu, istri ridho. Tadi terkait dengan konstruksi sebuah keluarga sakinah, ya, konstruksi sebuah keluarga sakinah, teman-teman bisa jalankan itu. Sekarang gantian saya yang ingin bertanya. Kan sudah saya sampaikan tadi, teman-teman di dalam membentuk sebuah rumah tangga ini harus punya tujuan. Apa sih tujuan saya berumah tangga? Apa sih yang ingin saya capai dalam saya membina rumah tangga? Ini harus punya. Saya minta teman-teman bisa sampaikan atau bisa sebutkan paling tidak ada 5 tujuan yang ingin dicapai setelah nanti berumah tangga. 5 saja. Nah, coba kita mulai. Mbak Putri sudah masih di sekolah, sudah nggak ngajar? Masih di sekolah Pak ini. Oh, masih ngajar. Mbak Aan? Ya Pak. Coba. Saya ingin dengar. Apa 5 tujuan yang akan dicapai 5 di dalam 5 tahun pertama kamu membina sebuah rumah tangga? Apa? 5 tahun pertama ini apa tujuan yang ingin dicapai?
Coba sebutkan. Tetap ya Pak, bercanda seumur hidupnya tetap ikut. Yo, tetap ikut nggak apa-apa, boleh bercanda sedikit, slow gitu ya. 1, Ya. terus. Terus apa ya? Ya yang pasti saya sih pengennya kita bisa bareng-bareng cari rezeki yang halal gitu, Iya. nggak ngepet gitu kan Pak. Ya, Gitu terus. sih. Karena kebetulan apa namanya, saya kan LDR nih Pak, Jakarta Semarang. Oh, LDR. Iya, sekarang kondisinya LDR, calon suami saya di Jakarta, saya kerjanya di Semarang. Tapi kebetulan saya sekarang udah resign, jadi semoga nanti bisa dapat kerja lagi karena dengan biaya hidup Jakarta yang sangat mahal, nggak mungkin juga kalau yang kerja cuma 1 orang. Ya, benar. Nanti mau rencana hidup di kota metropolitan berarti ini, Mbak Ani. Iya, Oh, nanti gitu saya ya. jadi anak jaksa Pak, lebih Wah, tapi Jaksel medok. gitu ya. Oke. Terus. Gitu. Iya. Terus ibadah juga yang pasti ya Pak, karena kan kita manusia hanya bisa berencana, yang menentukan tetap Allah gitu. Jadi ya kita harus tetap beribadah, semoga ibadah kita juga tetap lancar kayak gitu. Nah kalau bisa nih, kalau rezekinya banyak, kita bisa haji furoda tuh tiap tahun kan ada Gitu, jalannya. haji purna tiap tahun gitu, masya Allah, luar Iya. biasa. Nggak apa-apa, tujuan itu memang harus ada. Iya. Cita-cita itu setinggi tingginya karena apa? Cita-cita itu gratis, nggak bayar. Iya betul Betul Pak. ya? Tapi harus siap-siap sedih kalau nggak kecapai. Makanya ya. Berarti sudah 5 ya. Sudah 5 disebutkan ya tadi ya cita-citanya. Sudah. 5, baik. Sudah 5, sudah saya review ya satu persatu. Terkait dengan hal itu memang benar sekali Mbak ya, ibadah, intinya ibadah. Karena tadi saya sampaikan ibadah terlama adalah pernikahan. Benar sekali, pernikahan itu ibadah yang paling lama, nggak ada yang menandinginya. Makanya ketika sudah menikah, pahala yang akan didapat itu double. Kalau belum menikah itu dapat 1 kebaikan, dapat 1 pahala. Maka ketika sudah menikah, kalian melakukan kebaikan ibadah itu akan dapat pahalanya double. Karena 1, status pernikahan itu menjadikan ibadah yang dilakukan itu berlipat gitu. Apa yang tadi sudah disampaikan Mbak An terkait dengan tujuan, paling tidak banyak sekali umum, tapi sing bagian-bagian apa ya penting gitu. Terkait dengan mungkin haji fursa tiap tahun, luar biasa sih. Apa yang kita inginkan maka kita harapkan, teman-teman, itu kita sandarkan pada Allah. Gini, kalau kita mengharapnya atau kita berharapnya kepada manusia, pasti kecewa. Atau kepada makhluk, itu pasti kecewa. Ketika tidak kesampaian, pasti kecewa. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, gini, Mbak Aan ingin haji fursa tiap tahun, ternyata baru bisa 2 tahun sekali misalnya. Ini kalau kita sandarkan kepada Allah, nanti nggak kecewa. Berarti memang Allah itu pengennya saya hajinya 2 tahun sekali, gitu loh. Kalau kita sandarkan kepada Allah, tapi kalau kita sandarkan hanya kepada makhluk, wah kalau saya hanya bisa 2 tahun sekali ya, seharusnya kan bisa 1 tahun sekali. Itu teman saya bisa tiap bulan sekali umroh misalnya, tiap tahun haji misalnya. Itu ketika sandarkan kepada makhluk nanti akan timbul kekecewaan. Makanya kita sandarkan kepada Allah. Berarti saya memang hajinya harus 2 tahun sekali mungkin. Umrohnya setahun 3 kali misalnya kan seperti itu. Maka kita sandarkan semuanya itu kepada Allah. Oke, Mbak Putri belum bisa ikut menyampaikan ya, Mbak Putri. Halo. Halo Pak Widi. Sudah bisa? Coba apa sih yang ingin dicapai dalam 5 tahun pertama ini pernikahan? 5 saja. Coba Pak. Oh iya. Suara saya masuk Pak Widi? Ya, jelas sekali di sini. Oh iya, tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Aan, itu tujuan yang mulia banget sih. Iya. Kan mungkin beda-beda ya. Bisa jadi. Iya. Kalau dari saya sendiri Pak, itu berdasarkan dari pengalaman orang-orang yang sudah menjalani pernikahan terlebih dahulu itu,
katanya katanya. nanti setelah menikah itu karena ada kehidupan yang baru yang Oh, sebelumnya benar. kita belum pernah menjalankan ya Pak ya. Iya. Itu yang pertama tujuannya adalah semoga antara saya dan pasangan saya itu bisa lebih memahami pribadi satu sama lain, karena katanya walaupun kita udah kenal lama gitu, nanti ketika sudah berada di dalam ikatan pernikahan itu akan ada timbul sikap atau perilaku yang berbeda gitu. Berbedanya mungkin sebelumnya kita nggak tahu, oh ternyata orangnya kayak gini, oh ternyata kayak gini. Maksudnya pribadi yang lebih mendalam kan kita belum tahu ya Pak, karena kita sebatas kenal, dan untuk bertemu bercerita pun kan paling di WhatsApp atau gimana gitu kan Pak. Tujuan pertamanya adalah mengenal pasangan lebih mendalam gitu. Karena kalau misalnya kita sudah mengenal pasangan lebih baik itu, nanti untuk tujuan-tujuan selanjutnya insya Allah itu bisa dicapai juga. Yang kedua tentang rezeki maksudnya tujuannya adalah semoga diberikan kelancaran rezeki antara saya atau pasangan saya nanti, karena dari rezeki itu tadi kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain kan Pak. Tentunya tadi dari Mbak AA itu pengen ibadah ke Makkah, ibadah haji atau umroh gitu. Terus yang ketiga adalah semoga diberikan rezeki dalam hal keturunan dalam 5 tahun ini, karena jujur saja saya ingin memiliki keturunan gitu Pak. Jadi Ingin segera berarti setelah menikah langsung. Insya Allah Pak. Ya, programnya seperti itu ya, programnya ingin program Iya. tidak ada penundaan gitu. Rencananya itu mungkin tidak ada penundaan, dan semoga dari Allah memberikan kesempatan yang baik untuk kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah semoga apa yang sudah kami lakukan atau suami bekerja, saya juga bekerja, itu bisa tetap berjalan, atau bahkan kita akan mencapai tujuan lain, entah itu nanti bidang pekerjaan atau saya yang melanjutkan karena di ITK ini harus kuliah lagi kan Pak. Jadi semoga itu juga tercapai dalam 5 tahun, saya bisa lulus tepat waktu. Terus yang terakhir mungkin karena pernikahan ini itu tidak hanya melibatkan dua manusia antara saya dan suami saya, semoga tujuan yang kelima ini adalah tetap terjalinnya hubungan yang baik antara keluarga saya dan suami saya, agar terpanjang ini bisa dilancarkan dan diberikan ridho sama yang Maha Kuasa gitu sih Pak. Amin. Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Benar sekali ya. Itu semua tadi sudah terangkum dalam konstruksi keluarga sakinah. Memang benar apa yang Mbak Putri sampaikan terkait dengan saya pekerjaan suaminya apa Mbak Putri? Berpasangan janji kokoh saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah, sakinah. Terima kasih.